Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sampai kepada diskusi pada pertemuan keempat adik-adik mahasiswa, yaitu pola dasar pembuatan paragraf dan kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau pokok. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Topik paragraf adalah pikiran utama atau pokok pembicaraan di dalam sebuah paragraf. Semua pembicaraan terpusat pada pikiran utama tersebut. Topik paragraf dijabarkan dalam kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik merupakan kalimat utama, kalimat pokok atau sentral yang berisi ide pokok paragraf. Contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja yang tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil yang maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Kalimat topik pada paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja yang tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Itu adalah kalimat topik, ya, yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang saling berkaitan, dan setiap butir kalimat diuraikan untuk mempertegas informasi pada kalimat topik. Ciri-ciri paragraf. Kalimat pertama menjorok ke dalam 5 ketukan untuk jenis karangan biasa. Karangan berbentuk lurus atau block style ditandai dengan jarak spasi merenggang. 1 spasi lebih renggang daripada jarak antar baris lainnya. Yang nomor B, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik, yaitu kalimat topik pada posisi awal membentuk paragraf deduktif, kalimat topik pada posisi akhir membentuk paragraf induktif, kalimat topik pada posisi tengah membentuk paragraf induktif-deduktif, kalimat topik pada posisi awal dan akhir membentuk paragraf deduktif-induktif. Kalimat topik pada akhir paragraf menegaskan gagasan kalimat topik pada posisi awal. Kita lihat yang D, paragraf akademik terdiri atas kalimat topik, yaitu kalimat penjelas atau pendukung dan kalimat inklusif, kalimat benar atau salah. Kalimat topik ada di posisi awal. Paragraf akademik disusun berdasarkan bahasa formal, baku, dan menyajikan pesan dengan kalimat yang efektif. Paragraf dalam esai akademik terdiri atas beberapa paragraf yang diklasifikasikan menjadi kalimat pendahuluan, penjelas, dan inklusi. Paragraf penjelas terdiri atas penjelas 1, 2, dan 3. Seluruh paragraf menyajikan gagasan secara lengkap dan menyatu, semua mendukung kalimat topik. Seluruh kalimat saling mengait
yang bisa dilakukan dengan menggunakan konjungsi, substitusi, elipsis, dan lainnya. Ini adalah contoh paragraf deduktif. Arang aktif ialah sejenis arang yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Arang ini dapat diperoleh dari pembakaran zat-zat tertentu seperti ampas tebu, tempurung kelapa, dan tongkol jagung. Jenis arang ini banyak digunakan dalam beberapa industri pangan atau non-pangan. Industri yang menggunakan arang aktif adalah industri kimia dan farmasi, seperti pekerjaan memurnikan minyak, menghilangkan bau yang tidak murni, dan menguapkan zat yang tidak perlu. Paragraf induktif. Dua anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian seorang anak wanita hilang ketika pulang dari sekolah. Sehari kemudian polisi menemukan bercak-bercak darah di kursi belakang mobil John. Polisi juga menemukan potret dua orang anak yang tewas di Jalan Jenderal Sudirman dan di dalam kantung celana John. Dengan demikian, John adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentang hilangnya tiga anak tersebut. Contohnya tersebut, bisa adik-adik mahasiswa mencari contoh yang lain ya, karena contoh ini tadi tidak begitu bagus contohnya, tapi bisa mewakili dari kalimat induktif dan deduktif. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kalimat topik yang tidak idle atau membingungkan. Misalnya, sistem fondasi cakar ayam penemuan almarhum Profesor Sudiatmo yang terkenal akhir-akhir ini di kalangan internasional, terutama di negara ASEAN karena dipakai untuk membangun berbagai struktur di atas tanah lembek. Ya, ini membingungkan ya. Seharusnya sistem fondasi cakar ayam dipakai untuk membangun berbagai struktur di atas tanah lembek. Kalimat topik yang baik adalah kalimat yang umum atau kalimat yang tidak detail ya. Contoh umum, penelitian ini memerlukan berbagai faktor agar selesai dengan memuaskan. Mendetail, penelitian ini memerlukan biaya yang banyak, waktu yang cukup, dan tenaga yang terampil agar selesai dengan memuaskan. Jadi apabila membuat kalimat topik, maka kita harus merancangnya dengan baik, ya, agar orang lain dapat mengerti apa yang kita maksudkan. Ini selanjutnya adalah tentang paragraf. Paragraf yang memuat kalimat-kalimat penjelas yang terinci sehingga pembaca akan merasa yakin akan isi paragraf tersebut. Kemajuan teknologi negara di negara Republik Indonesia pada akhir-akhir ini sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu prestasi besar bangsa Indonesia. Hal itu didukung oleh beberapa faktor nyata yang sangat dibanggakan. Kehadiran industri pesawat terbang Nusantara, ditambah pula dengan kehadiran Puspitek dan beberapa pembangkit tenaga listrik, memberikan bukti tentang kemajuan teknologi tersebut. Apalagi di sana-sini tidak ketinggalan beberapa industri mobil, elektronik, dan obat-obatan. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran, sehingga kalimat-kalimat pembentuknya harus saling berkaitan dan tidak boleh ada yang menyimpang dari ide pokok tersebut. Kedua, kepaduan paragraf terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan ungkapan-ungkapan pengait antara kalimat. Pengait paragraf bisa berupa ungkapan penghubung transisi, ya, yaitu merupakan kata penghubung.
Konjungsi perangkat yang menyatakan adanya hubungan baik intra kalimat maupun antar kalimat. Oke, yang nomor 2, penggunaan kata ganti baik kata ganti orang atau pronominal persona, kata ganti kepunyaan atau pronominal posesif, serta kata ganti penunjuk atau pronominal demonstratif. C. Pengulangan kata kunci, dan yang D. Struktur para atau kesejajaran, yaitu adanya bentuk kata yang sama, struktur kalimat yang sama, repetisi atau pengulangan bentuk kata yang sama. Keruntutan paragraf yaitu penyajian informasi secara urut, berupa urutan gagasan, konsep, pemikiran, dan lain-lainnya, sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keempat, ketuntasan paragraf, yaitu mencakup semua yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Ketuntasan paragraf terbagi atas dua, yaitu klasifikasi dan ketuntasan bahasa. Yang 4A, ketuntasan atau kesempurnaan dapat terwujud dengan klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh dan terbagi atas klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi sederhana hanya membagi atas dua kelompok, misalnya baik dan buruk, besar dan kecil. Klasifikasi kompleks membagi sesuatu ke dalam beberapa kelompok atau lebih dari dua kelompok. Contoh indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa di kelas A yang terdiri dari 15 orang perempuan dan 13 orang laki-laki bervariasi. Prestasi perempuan mencapai IPK 4 sebanyak 3 orang, IPK 3 sebanyak 7 orang, dan IPK di bawah 3 sebanyak 2 orang. Sedangkan prestasi laki-laki mencapai IPK 4 sebanyak 2 orang, IPK 3 sebanyak 10 orang, dan tidak ada seorang pun yang memiliki IPK di bawah 3. Yang nomor B, ketuntasan bahasa, yaitu kesempurnaan membahas materi secara menyeluruh dan utuh. Kalimat-kalimat penjelas secara lengkap menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Penjelasan bisa berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kita kemudian contohnya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Salah satu cara adalah memberantas tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah. Seperti kita ketahui bersama, nyamuk demam berdarah biasanya berkembang biak di air yang menggenang. Oleh karena itu, barang-barang bekas yang dapat menampung air harus dikuburkan dalam tanah. Bak-bak penampung air harus ditutup rapat dan selokan-selokan yang tersumbat harus dialirkan. Dengan demikian, nyamuk-nyamuk tersebut tidak akan mempunyai sarang untuk berkembang biak. Nomor 5, kesamaan sudut pandang artinya mempertahankan sudut pandang penulis dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan sudut pandang aku dengan menggunakan kata penulis. Jadi dalam sudut pandang ini bisa digantikan dengan penulis, tetapi tidak bisa digantikan dengan saya. Pola dasar pembuatan paragraf: menentukan tema atau topik, mengetahui jenis tulisan yang akan ditulis, menemukan ide pokok dengan menuangkan kalimat topik menjadi ide dasar paragraf. Nah, mind mapping memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Menulis kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok, memperhatikan syarat pembuatan paragraf yang baik dengan memperhatikan unsur kesatuan, kepaduan, keruntutan, ketuntasan paragraf, dan konsistensi sudut pandang, dan mengembangkan paragraf. Terima kasih para mahasiswa.
kita dapat berdiskusi dengan menggunakan WA. Terima kasih.